Sahabat Suara Tepian, kami beruntung berjumpa dengan abang kami, Joni Simanjuntak, seorang aktivis dan pernah menjadi anggota komisioner di Komnas HAM. Kita akan banyak bertanya nanti tentang pikiran dia, pengalaman dia, dan apa hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama penegakan hukum di Indonesia. Tapi sebelum kita berbincang-bincang dengan Bang Joni tentang hukum di Indonesia, kapasitas beliau sebagai orang yang mendalami HAM di Indonesia, kita bertanya latar belakang dia. Setahu kami dia lahir di Sidikalang, lalu banyak berkecimpung aktivisnya di Jawa, lalu ke Jakarta, dan saya kira puncaknya nanti dia berkarir di Komnas HAM. Horas Bang Joni. Horas. Senang berjumpa dengan abang. Sama juga. Sudah lama tidak bersua Bang. Ya. Bang, ceritalah. Saya dengar juga Bang lahir di Sidikalang. Kebetulan istri saya juga dari Sidikalang kota. Iya. Cerita Bang. Lalu kemudian nanti jadi aktivis banyak di Jawa. Iya. Di Semarang terutama, di Jogja begitu. Cerita Bang. Dia lahir di Sidikalang tanggal 1 Mei tahun 1956 di sebuah kota kecil itu ya. Dan kemudian saya sekolah di sana sampai SMA. Saya lulus SMA Sidikalang tahun 74. Tapi tahun 75 saya menganggur karena keadaan ekonomi orang tua. 75 pertengahan itu saya pergi ke Jogja. 76 saya masuk Fakultas Hukum UGM di Jogja. Dan memang masa-masa itu masa-masa di mana warga Sidikalang, tapi warga Batak lah ya, mahasiswa atau lulusan-lulusan dari SMA orang Batak itu pilihannya kan 3 nih, Jogja atau Jakarta atau Bandung. Ada senior Abang, setahu saya mantan Hakim Agung, Dr. Habib Panggabean itu lahir di Sidikalang juga, ya, sama. Kuliah di Yogyakarta. Tapi mungkin sudah jauh senior saya aja, lebih jauh. Saya 76 kalau beliau itu tahun 60-an. Nah, itu. Jadi di Jogja saya mulai masuk Fakultas Hukum dan masuk di organisasi mahasiswa Kristen, namanya Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Tapi juga saya menjadi orang yang mengelola NHKBP. Jadi ada banyak teman-teman saya sekarang ini ya NHKBP, dan juga saya di Jogja itu memang sudah memilih di antara 3 area, gereja, organisasi, dan komunitas Batak. Di Jogja dulu itu ada namanya komunitas Punguan Batak Toba atau Tapanuli lah ya, namanya saya lupa itu. Saya salah seorang ketua dulu bersama-sama dengan si Tumorang yang pernah dirjen dari salah seorang dirjen di Kementerian Dalam Negeri. Adiknya Suaju. Siapa namanya ini? Ya, pernah. Ada adiknya Suaju, karena dia di Fakultas Visipol, saya di Fakultas Hukum. Tuh. Dan saya juga dulu pernah menjadi salah seorang ketua dari Kesatuan Mahasiswa Sumatera Utara. Sumatera Utara dulu kami kan di Jogja kan banyak mahasiswa Sumatera Utara tuh. Jadi sejak mahasiswa memang saya sudah berkecimpung di organisasi. Dan memang pilihan saya adalah di organisasi Batak, organisasi Sumatera, dan juga kemudian gereja dan organisasi mahasiswa. Nah, di organisasi mahasiswa saya belajar banyak mengenai teologi pembebasan. Jadi tahun 70 saya sudah belajar teologi pembebasan, yang karena waktu itu memang seorang pendeta mahasiswa Kristen di sana itu adalah orang Belanda dan sudah mengajarkan mengenai teologi pembebasan itu, dan kami sudah belajar ketika itu tentang bagaimana pengaruh dari multinational corporation itu di seluruh dunia, termasuk misalnya Coca-Cola dan sebagainya itu, yang bisa menimbulkan persoalan-persoalan serius di bidang ekonomi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Nah, sejak saat itu juga kami belajar mengenai misalnya kerja-kerja para nabi yang untuk mengkritik negara ya. Jadi yang disebut dengan mempelajari suara kenabian. Jadi sejak mahasiswa memang saya dididik untuk masuklah di hati untuk lebih kritis kepada negara ya. Nah, karena itu sejak keluar dari mahasiswa, lulus buku saya tidak memilih menjadi hakim pegawai negeri,
tapi saya memilih menjadi aktif di masyarakat, di antara gereja dan masyarakat. Jadi memilih jadi aktivis. Aktivis. Jadi di bidang hukum. Bidang hukum. Jadi hak asasi. Jadi saya ke Solo. Ya. Jadi dari Jogja saya ke Solo karena di Solo ada satu lembaga yang dibiayai oleh gereja, tapi pekerjaannya bukan pekerja sosial dalam arti diakonia biasa, diakonia yang tradisional, tapi diakonia transformasi. Nah, diakonia transformasi itu ialah ada menghubungkan antara gereja dan situasi masyarakat. Kami sebut itu namanya dulu praksis aksi refleksi. Jadi gereja harus belajar dari pengalaman itu harus diinspirasi oleh gereja. Nah, itulah dari situ kemudian adalah namanya transformasi. Jadi diakonia yang menumbuhkan perubahan sosial, yang menumbuhkan pergantian sistem-sistem yang tidak bagus. Jadi kalau dulu kan ada sistem feodal, ada sistem kapital yang mengakibatkan kemiskinan. Nah, ini kita transformasikan menjadi sistem sosial yang disebut orang yang mendapat banyak tidak berkelebihan, orang yang mendapat sedikit tidak berkurangan. Dalam istilahnya saya adalah teologi keseimbangan. Nah, itu yang kita coba dulu pikirkan itu. Bagaimana keseimbangan itu ada kalau tidak ada perubahan. Nah, transformasi itu adalah transformasi mengubah sistem itu, mengubah pola kerja, mengubah struktur untuk menjadi seimbang. Jadi ya orang miskin tidak sampai kelaparan, orang kaya tidak sampai berlebih-lebihan, tapi ada titik keseimbangannya. Perbedaan tentu ada, tapi kan tidak menjadi kesenjangan yang kesenjangan yang dehuman, jadi kesenjangan yang tidak manusiawi, gitu loh. Bang Joni, menarik tadi kata teologi pembebasan itu. Saya ingin mendalami, kenapa muncul teologi pembebasan itu? Karena apa? Nah, kalau kita mau kalau kita belajar dari buku-buku kan seperti namanya Guterres dan kemudian juga ahli bidang pendidikan yang membahaskan di Amerika Latin itu kan karena memang ada gereja itu sudah terserap dalam sistem ekonomi kapitalisme yang memiskinkan warga. Dengan demikian kemiskinan ataupun ketertindasan itu dianggap sebagai bagian dari proses yang wajar-wajar saja. Oleh karena itu orang-orang yang bekerja di bidang teologi memahami bahwa Tuhan itu tidak pernah membenarkan kemiskinan apalagi penindasan. Nah, maka itu dicarilah satu interpretasi baru terhadap kehadiran Tuhan di dalam dunia, bahwa Tuhan itu membebaskan. Yesus datang ke bumi itu kan untuk membebaskan kita dari dosa. Itu salah satu intinya. Lalu kemudian pesan-pesan Yesus yang lain nanti itu ditafsirkan dalam rangka membebaskan orang dari struktur ekonomi, dari struktur budaya yang memang memelihara penindasan atau memelihara kemiskinan. Nah, kemudian dari teologi pembebasan itu dulu dibawalah ke Filipina kan. Dari Filipina itu kemudian oleh orang-orang teolog Indonesia dibawa ke Indonesia. Jadi untuk di Asia dulu itu teologi pembebasan itu bergerak di Filipina, kemudian di India, kemudian di Thailand, kemudian di Indonesia, di Malaysia. Nah, saya orang yang diikut sertakan di situ, bukan sebagai orang penting, tetapi diikut sertakan dalam gerakan pembebasan berdasar yang diinspirasi oleh gereja, diinspirasi oleh teks-teks Alkitab. Tadi Abang sebut 3 bidang yang Abang lebih dekat, di organisasi, di gereja, lalu di aktivis. Saya mau tanya Bang, seingat saya juga Bang Joni terlibat di PMK HKBP dulu. PMK HKBP ini kan termasuk lembaga atau tempat orang HKBP untuk berkarya di kota begitu. Memang sekarang agak redup saya lihat. Tapi kira-kira apa yang dilakukan dulu di PMK termasuk yang lain begitu? Jadi PMK itu namanya pelayanan masyarakat kota Jadi itu dulu sayap diakonia dari HKBP distrik Jakarta kalau saya Jawa Jakarta kalau saya tidak keliru Nah, itu dibentuk sebagai lanjutan dari kesepakatan Dewan Gereja-Gereja Sedunia bahwa gereja itu harusnya memberi pelayanan kepada masyarakat kota. Masyarakat kota yang dimaksud di sini adalah kaum kota, tapi juga namanya adalah buruh. Jadi PMK itu sebetulnya kan ada namanya I di atas, pelayanan masyarakat kota, industri, tapi industri nggak dipakai. Industri itu tuh merujuk pada buruh.
Nah, oleh karena itu PMK itu dulu mayoritas kegiatannya adalah membantu buruh. Karena definisi tentang penindasan itu paling nyata dilihat dalam hubungan antara buruh dan majikan. Karena majikan mengambil untuk sebanyak-banyaknya, sedangkan buruh adalah hidup dalam kemiskinan yang berlebih-lebihan, begitu loh. Nah, jadi PMK memberikan satu pelayanan kepada buruh, yaitu penyuluhan hukum. Yeah. Kedua, pembelaan terhadap mereka. Ketiga, ada penataan organisasi buruh sendiri. Keempat adalah membantu supaya buruh itu bisa mengendalikan organisasinya secara mandiri. Jadi ini dulu yang dikerjakan oleh PMK. Saya dulu terlibat di dalam, dan saya kira saya ikuti itu dengan bersama dengan Indra Nababa dan sebagainya itu ya. Dan kemudian kenapa sekarang menjadi tidak lagi bekerja? Saya kira masih ada sebetulnya yang dikerjakan, tapi sudah lepas dari struktur yang lama. Kalau struktur lama dia adalah bagian dari diakonia, kerja-kerja diakonia di KPP. Sekarang ini saya kira sudah yayasan sendiri dan terputus dan melaksanakan sendiri, dan saya kira memang karena pertumbuhan organisasi-organisasi buruh memasuki era 2000 itu sudah semakin bagus, sudah semakin juga banyak intelektual yang bisa menangani. Maka dengan demikian PMK yang tadinya mayoritas kegiatannya adalah di situ, kemudian mulai agak sedikit berkurang gitu. Bang Joni, mohon nanti pencerahannya juga, karena mungkin kita terbatas juga sebagai orang muda. Tapi setahu kami juga Bang Joni juga aktif juga di aktivis buruh juga. Banyak tokoh-tokoh Batak seingat saya, mungkin bukan mereka yang pertama, Pak Pahan misalnya, atau Tohab Simanukali, kemudian Rekson Silaban belakangan. Ada beberapa tokoh, termasuk Aris Merdeka, saya dengar juga aktivis buruh dulu. Tolong berikan gambaran. Jadi gini tuh. Penempatan aktivis buruh. Begini ya, memasuki tahun 80 itu gereja-gereja sedunia itu makin banyak memberikan perhatian pada perkembangan ataupun keadaan dari masyarakat ekonomi masyarakat negara-negara berkembang, tempat di mana gereja tumbuh berkembang, Lalu kemudian sejak tahun-tahun, sebenarnya sejak tahun 70-an sejak tahun 70-an ada deklarasi tentang misalnya gereja dan keadilan sosial, gereja dan lingkungan hidup. Itu kemudian inilah yang menginspirasi sejumlah orang di Indonesia, tokoh-tokoh sebetulnya itu untuk kemudian memberi perhatian terhadap keadaan buruh. Nah, Muhtar, kemudian ada di Solo namanya Yosef, ada namanya kemudian di Jakarta ini, kemudian saya dan sebagainya itu bersama-sama ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan membela buruh. Karena ini refleksi dari refleksi dari komitmen tentang teologi pembebasan. Karena orang harus dibebaskan kan. Maka itu saya bertemu dengan Muhtar dulu itu di Medan. Kami sama-sama menggarap namanya perkara buruh di Korek Api Deli, yang dulu adalah miliknya Menparpostel dulu, siapa namanya, Ahmad Tahir kalau nggak keliru. Lalu kemudian di Jakarta ada sejumlah orang lah kemudian di Solo, kemudian di Surabaya. Kami dulu punya namanya link, mulai dari Solo, Jakarta, Surabaya, kemudian di Sulawesi Utara, dan seterusnya itu. Jadi orang-orang yang disebut nama itu adalah orang-orang yang memang Tohab Simanungkalit dulu anak buah dari si Muhtar dulu, teman kanan gitu. Nah, salah satu lembaga yang dibentuk di Jakarta itu yang namanya Forum Adil Sejahtera, itu bagian dari usaha untuk membela buruh dulu. Disitulah si Muhtar, dan saya ikut di dalam. Sebagai representasi dari Solo dulu kami itu. Kemudian Aris Merdeka Sirait itu adalah dulu orang-orang yang memang direkrut untuk kemudian aktif di buruh. Setelah dia datang dari Antarsono, kemudian ada di Jakarta, lalu dia berbakat untuk berkomunikasi dengan banyak orang, lalu direkrut. Lalu disitulah mula kemudian dia memperoleh kesempatan untuk mendirikan lembaga sendiri namanya Sisbikum. Dan saya juga ikut membantu bahkan pendiri dari Sisbikum itu. Saya yang menjadi rekomendatornya supaya mendapat dana dulu dari Belanda, Sisbikum itu. Bang, nanti cerita sedikit kemudian ke Komnas HAM. Tapi seingat saya juga Bang Joni aktif juga di PGI dulu ya. PGI. Dalam rangka apa juga menjadi
semacam penasihat hukum di PGI. Lalu apa kemudian abang sampai salah satu orang penting di Komnas Perlindungan, di Komnas HAM? Jadi kan saya waktu sejak tahun 82 kan saya tinggal di Solo tuh. Di Solo itu ada lembaga satu yayasan. Memang di yayasan ini di backup kuat oleh lembaga-lembaga diakonia gereja di Belanda, di Jerman, di Swiss ya. Dan saat itulah saya mulai menangani dua isu paling penting, yaitu buruh dan tanah. Nah, tanah itu kami bergerak untuk membantu warga Kedungombo waktu itu, yang kemudian menjadi isu internasional, dan kami waktu itu menjadi organizer yang di lapangan ya, untuk membantu mereka. Nah, tapi karena pekerjaan kita adalah pekerjaan-pekerjaan yang sangat rawan ketika zaman Orde Baru, maka kita perlu banyak tempat untuk menyelubungi kita. Jadi saya dulu di Solo itu adalah aktivis di gereja, tapi juga kalau bisa jadi sintua, ya kan. Jadi kalau hari Minggu kita pakai jas dan sebagainya, padahal banyak tentara kan, banyak polisi. Oh, ini tidak mungkin ini pemberontak, kira-kira gitulah ya. Nah, saya juga pengurus PGW di Jawa Tengah. Jadi saya pernah menjabat sekretaris dan pernah menjabat jadi bendahara di PGW Jawa Tengah. Nah, memang karena sudah diniatkan lingkungan pelayanan adalah gereja, organisasi, dan organisasi mahasiswa biasa, masyarakat biasa lah gitu. Nah, lalu saya ke Jakarta ini diminta untuk ikut dalam Komisi Hukum PGI. Sekarang saya didaulat jadi ketuanya, meskipun ketua itu hanya sebagai sebutan lah, tidak jabatan tapi sebutan tuh Komisi Hukum PGI sampai sekarang ini. Nah, kemudian kan karena kita banyak bekerja di bidang hak asasi manusia, maka saya didorong-dorong oleh banyak orang, termasuklah Asmara Nababan, untuk saya bisa masuk ke Komnas HAM. Dulu beliau udah pernah ya, jadi Asmara kan dulu tahun 93 memang dimulai kan, didirikan Komnas HAM ya. Beliau masuk ya. Nah, masuk, dan beliau kan membutuhkan istilahnya orang kedua lah, generasi berikutnya lah ya, karena beliau kan banyak bekerja di bidang anak-anak, di bidang juga sastra, dan kemudian di bidang NGO ya. Termasuk Inang Magdalena Sitorus itu saya kenal beberapa kali wawancara juga. Oh, istrinya, istrinya dia. Jadi melalui perkumpulan kami ini ya, maka didirikanlah KSPPM itu tahun 84 di Sumatera. Jadi dulu abang juga bagian dulu. Saya bagian yang menginspirasi, tidak masuk di dalam bagian yang istilahnya merumuskan. Tapi kan waktu didirikan itu saya diberi satu topik, yaitu adalah membongkar ketidakadilan struktural. Dan makalah saya masuk waktu itu seperti Pak Bas ya, Simanjuntak itu, BA Simanjuntak yang KSPPM masih kita banggakan lah, masih jalan. Nah, sejak saat itulah KSPPM itu kemudian bergerak di bidang ketidakadilan, social injustice di area di Tapanuli ya. Dulu dia lebih di Tapanuli, tapi kemudian berkembang kemana-mana. Satu perjuangan mereka di kampung kami di Humbang Hasudutan, Sipitu Huta dan Panduman itu perjuangan dari KSPPM. Saya kan yang datang ke Panduman. Abang sampai situ ya? Waktu mereka ditangkapi oleh Polres dan sebagainya, kan saya yang meminta mereka, saya turun langsung ke lapangan supaya itu dilepas. Lalu meminta kepada Bupati Silaban, kalau nggak keluar kita, bukan Silaban ya, Marga Sihombing ya, Bupati itu, supaya Sihombing kan saya ketemu dia. Nah, saya minta kepada Bapak itu supaya Sipitu Huta itu dinyatakan sebagai daerah adat, jadi tanah adat. Tapi beliau bilang bagaimana caranya saya bikin, karena tidak ada peraturan. Dan saya bilang sudah, saya kasih rekomendasi untuk mengatakan Bapak Bupati bikin ini menjadi tanah adat. Jadi saya ada rekomendasi dari Komnas HAM itu untuk mengatakan mereka. Terima kasih lah Bang. Jadi orang Humbang Hasudutan harus berterima kasih dengan Joni dan kawan-kawan yang ada di situ itu. Saya terbitkan surat perlindungan itu. Ternyata ada surat dari Abang sebagai anggota komisioner waktu itu ya. Gitu. Kita fokus ke Toba sekarang. Karena Abang kan juga konsen bagaimana kawasan kita ini sejahtera begitu. Jadi sebagai orang yang sudah banyak makan asam garam, aktivis terutama di HAM, di hak asasi manusia, kira-kira apa yang harus dipakai Bang untuk mensejahterakan masyarakat Toba? Karena relatif walaupun pemerintah
memberi hati sepertinya belum merata. Tadi kan Abang juga soroti itu, gitu. Ya, jadi begini, kan kemarin itu memang ada diskusi tentang Danau Toba dan masyarakat kawasan sekitar Danau Toba. Nah, di sini kan jadi masalah. Pertama, saya menyorot kawasan Danau Tobanya sebagai sebuah subjek. Ya, sebuah subjek artinya itu yang saya bilang bahwa dia kalau diperlakukan sebagai sebuah subjek, dia berarti ada banyak hal di dalam itu yang membentuk karakter, membentuk tipologi dari masyarakat Batak gitu. Jadi misalnya apakah Danau Toba itu yang saya sebut dalam makalah itu adalah membentuk apa yang disebut dengan hak asasi orang Batak berdasarkan interaksinya dengan Danau Toba. Nah, ini satu soal. Nah, dan banyak orang memikirkan tentang Danau Toba itu dari hanya satuan materi saja, artinya keindahannya dan airnya dan seterusnya, tapi tidak melihat dengan fungsinya dengan budaya, dengan teologi, dengan ekonomi dan seterusnya. Itu satu soal tersendiri. Nah, soal yang lain adalah masyarakat di kawasan Danau Toba. Itu yang saya pertanyakan, masyarakat di kawasan Danau Toba yang kita diskusikan ini siapa ini maksudnya? Apakah kabupaten-kabupaten di sekitaran itu, ataukah hanya orang-orang yang bermukim di pinggiran Danau Tobanya? Kan ini harga berbeda. Kalau kita bicara mengenai kawasan Danau Toba dalam arti seluruh kabupaten, nah maka disitulah kita bicara Umbahas, Baligi, Samosir dan seterusnya kan gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya masyarakat ini sejahtera? Nah, kan saya sudah bilang pertama bahwa kita harus memeriksa ulang semua kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah di kawasan ini yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi. Itu yang saya sebut adalah kebijakan afirmasi. Apakah kebijakan yang diterbitkan itu dalam rangka mengembangkan sumber daya atau kapasitas dari warga, baik kapasitas intelektual maupun kapasitas ekonominya untuk menyambut Danau Toba ini sebagai tujuan wisata, untuk menyambut menggelontornya begitu banyak investasi di Danau Toba, ataukah kebijakan itu hanyalah merupakan kebijakan yang sifatnya adalah sangat-sangat pragmatis, yaitu melihat mengenai sekedarnya saja apa yang diperlukan itu yang disampaikan, tapi tidak melihat mengenai perspektif jangka panjang. Kalau ini terjadi, maka orang-orang di sekitar Danau Toba yang kita sebut dari kabupaten-kabupaten itu hanya menjadi penonton dari sebuah proses pertumbuhan ekonomi di Danau Toba itu sendiri. Dia tidak bisa menjadi pemetik, dia tidak bisa menjadi yang memanfaatkan. Nah, warga menjadi sejahtera jika kapasitas ekonominya, kapasitas intelektualnya, kapasitas organisasinya, kapasitas kulturalnya itu dikembangkan. Nah, pertanyaan kita kan yang saya sebut dalam makalah saya itu ialah, nah, seperti apa kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten itu. Nah, yang kedua saya bilang kan supaya tetap sejahtera, maka tanah-tanah tidak boleh dijual. Harus ada peraturan yang melarang menjual tanah. Tapi memanfaatkan tanah seperti misalnya dalam konsep sewa tanah, ya kan boleh kan, disewa sampai 20 tahun 30 tahun juga masalah, tapi begitu selesai kan kembali lagi kepada pemilik kan. Nah, jadi pemanfaatan tanah itu jangan kemudian beralih hak, tapi memfungsikannya secara sedemikian rupa. Nah, pertanyaannya sekarang ini apakah ada peraturan itu? Itu yang saya bilang kita belum punya itu. Nah, karena itu akan terjadi satu saat bahwa tanah tidak lagi dimiliki oleh warga yang ada di sekitaran, tapi dimiliki oleh pendatang seperti yang terjadi di Bali misalnya. Di Bali kan bukan orang Bali lagi yang mayoritas pemilik tanah di situ kan, sudah orang pendatang, dan mereka menjadi salah satu onderdil dari industri pariwisata. Nah, karena onderdil dari industri pariwisata, mereka tidak penentu, mereka tidak bisa memutuskan atau menentukan siapa yang mendapat untung terbesar dari semua kegiatan ekonomi di situ. Nah, menurut saya supaya masyarakat kawasan Danau Toba itu sejahtera, mereka harus dipastikan bahwa mereka adalah faktor decisif, aktor penentu dari siapa yang mendapat manfaat dari semua proses ekonomi di situ. Nah, itu berarti negara dalam hal ini pemerintah daerah itu harus turun tangan, harus membesarkan kapasitas dari warga individual, komunitas, budayanya dan ekonominya. Gitu loh maksud saya. Bang, di seminar yang diselenggarakan Yayasan Pesisir Danau Toba kemarin, Bang salah satu narasumbernya, saya tangkap dengungan dari Yayasan Pesisir Danau Toba itu
memang diakui bahwa pemerintah pusat dalam hal ini memang membantu banyak hal untuk kemajuan kawasan Danau Toba. Tetapi fakta menurut Yayasan Pencinta Danau Toba, pelestarian itu tidak didukung gitu. Bisa banyak hal yang akan dijabarkan, ternyata ini juga bersangkutan dengan kesejahteraan nanti. Karena kelestarian ini juga tidak diperhatikan. Apa pendapat Abang sebagai orang yang peduli dengan HAM? Jadi kan begini itu, masih ada ketidakseimbangan hubungan antara ini 3 aktor ini sekarang kan. Satu adalah pemerintah pusat, yang kedua adalah BDOT tadi, yang ketiga adalah pemerintah daerah setempat. Ada ketidakseimbangan di dalam hal pengambilan keputusan atau dalam perencanaan. Ketidakseimbangan itu tercermin dari seluruh gagasan-gagasan yang memajukan Danau Toba itu lebih pada melihat mengenai perkembangan ekonomi yang sifatnya adalah ekonomi yang didukung oleh modal besar. Sedangkan warga sendiri tidak diberi kesempatan untuk menjadi pemegang yang otonom atas perkembangan ekonomi itu. Nah, karena ketidakseimbangan ini terjadi, maka rancangan-rancangan misalnya yang dibikin oleh pemerintah pusat atau siapapun itu sering tidak nyambung dengan kondisi yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya pelestarian lingkungan. Nah, di satu sisi pelestarian lingkungan yang dilestarikan adalah lingkungan-lingkungan yang prospektif kepada terhadap wisata, tapi tidak perspektif terhadap misalnya pengembangan konservasi alam. Nah, padahal masyarakat ini kan tidak semuanya berada di lokasi-lokasi yang ada di sekitar perspektif terhadap pariwisata kan. Mereka kan ada banyak di lokasi-lokasi yang juga misalnya daerah perkebunannya mereka, daerah hutan mereka dan seterusnya. Nah, saya kira kebijakan untuk pelestarian Danau Toba itu tidak sekedar disebut adalah tidak sekedar disebut untuk menanam tanaman ataupun reforestasi ataupun rainforest atau apalah namanya, bukan sekedar itu, tapi kan adalah menghidupkan kembali atau memastikan bahwa masyarakat di sekitar itu adalah bagian yang paling penting untuk menikmati ataupun menjaga ataupun merawat adanya konservasi itu tadi, pelestarian lingkungan tadi. Nah, ini kan tidak terjadi hal seperti itu karena kebutuhan ekonomi dari masyarakat kawasan Danau Toba, kemudian kebutuhan dari Danau Toba sebagai sebuah tujuan wisata, dan kebijakan organisasi dari pusat tentang pengembangan Danau Toba tidak sinkron. Ada perbedaan di situ. Soal sinkron itu, Pak, ini juga menjadi menarik. Ada 2 lembaga yang mengurusi Danau Toba yang otoritasnya sebenarnya pemerintah. Misalnya satu, Caldera Toba itu berpusat di Sigulati, di Samosir. Dia berfokus pada situs-situs tanda-tanda bahwa Gunung Toba pernah meletus. Tempat-tempat itu yang mereka kelola. Itu lembaga yang langsung di bawah gubernur, dalam hal ini Sumatera Utara. Tapi ada lagi lembaga Badan Otorita Danau Toba yang langsung terkonek dengan Kementerian Pariwisata. Jadi sinkronisasi ini tidak jalan kelihatannya. Padahal kan sama-sama mengurusi Danau Toba, tapi kepentingannya sepertinya lain, Pak. Bagaimana pendapat Bang? Nah, jadi gini kan, memang dulu pernah kan dicoba bahwa misalnya kawasan Danau Toba itu adalah konsorsium dari semua kabupaten di situ. Tapi rupanya pemerintah-pemerintah di kabupaten sekitar Danau Toba itu tidak bisa menghasilkan satu fakta, satu kesepakatan seperti apa yang dimaksud dengan kebersamaan itu. Lalu diambil alih menjadi sebuah badan otorita. Nah, karena badan otorita ini dimaksudkan adalah satu, meningkatkan potensi ekonomi Danau Toba, ya, dan dengan demikian dia bisa menjadi yang mendrive perkembangan ekonomi di sekitar kawasan, ya. Dia bisa menjadi yang mendrive ekonomi di sekitar kawasan dengan cara mengembangkan misalnya perhotelan dan kemudian mempercantik, menjaga kecantikan di Danau Toba dan seterusnya itu. Nah, karena tujuan mereka adalah untuk kepentingan ekonomi, maka tentu saja hal-hal lain di luar dari itu bisa menjadi perhatian yang kedua. Nah, sementara lembaga yang satu bukan terutama di bidang mengenai pengembangan ekonomi, tapi pengembangan
pengembangan budaya-budaya, pengembangan situs-situs, mitos-mitos dan seterusnya. Karena tujuan mereka begitu tidak nyambung kan. Maka itu saya bilang kalau Danau Toba dilihat hanya sebagai satuan materi, ya seperti ini yang terjadi. Tapi Danau Toba itu harus dilihat sebagai sebuah subjek yang mempengaruhi Habatakon, yang mempengaruhi Habatakon, dan Habatakon yang mempengaruhi Danau Toba. Nah, kalau interaksi itu dilihat sebagai sebuah konsep, ya maka menurut saya kan kejahatan terhadap Danau Toba itu kejahatan terhadap orang Batak. Nah, karena kejahatan terhadap orang Batak itu berarti semua orang Batak akan tergerak untuk menjadi pembela dari Danau Toba sendiri. Tidak seperti sekarang karena Danau Toba dianggap sebagai satuan materi ekonomi aja, maka kami orang Sidikalang kan tanya, emang kalau Danau Toba hebat ngapain? Ya kan misalnya gitu kan. Karena toh juga kami tidak mendapat tetesan pertumbuhan ekonomi di situ. Nah itu kan itulah yang saya sebut sebagai ekonomi. Itu kan bagian dari daerah. Terlalu jauh kan? Kalau itu kan masih di daerah di daerah daerah Sumbul sini kan. Ke kota kami kan belum ya. Itu maksudnya. Sehingga artinya kan yang pertanyaan saya sebenarnya kan apakah ada pengaruh dari Danau Toba sebagai sebuah situs, sebagai sebuah ekosistem terhadap orang Batak, karakternya, cita-citanya, teologinya, seperti orang itu loh, seperti orang Dayak. Orang Dayak kan tanpa hutan tidak lagi Dayak. Karena kedayakan mereka itu adalah hutan itu sendiri. Nah, apakah ada yang seperti itu di Batak? Menyatu dengan hutan itu. Nah, gitu loh. Karena kalau hutan dihabisin, orang Dayak sudah marah karena apa? Tidak ada lagi yang kemanusiaan mereka memang di situ. Juga di situ kan, nah, itu loh. Dari pandangan Abang, agar menyeluruh ini pengelolaan Danau Toba ini, holistik ini, kawasan Danau Toba ini tidak melulu orientasinya peluang keberuntungan karena pariwisata, tapi bagaimana juga pariwisata ini dibungkus ya seperti pesan Abang tadi yang terakhir itu, ya harus ada Bataknya itu harus juga diangkat, budayanya itu harus diangkat juga. Nah itu jadi yang saya bilang di dalam pertemuan itu, dalam seminar itu kan harus ada satu kegiatan afirmasi. Kalau kegiatan afirmasi, kebijakan afirmatif itu kan artinya kan satu, bahwa hal-hal yang sifatnya adalah kurang diperhatikan itu menjadi diangkat menjadi sorotan. Kalau budaya sekarang adalah hanya dianggap sebagai suatu komoditi, maka itu harus diinterupsi, itu harus diperbaiki. Jangan begitu dong ya. Budaya itu bukan komoditi. Budaya itu adalah bagian dari hak asasi manusia, tetapi kemudian harus dihormati, bahwa dalam penghormatan itu maka diperlukan satu anggaran biaya dan seterusnya. Itu negara harus menyantuni kan gitu loh. Jadi saya kira kalau misalnya aktor-aktor yang bekerja di bidang di area Danau Toba itu kan kita bisa pilah. Pilah pertama ialah aktor yang memang fokus kepada meningkatkan daya ekonomi dari Danau Toba. Nah, aktor yang kedua adalah aktor yang memang memperhatikan mengenai perkembangan masyarakat di sekitaran. Masyarakat di sekitar Danau Toba itu yang kita sebut itu adalah masyarakat di kabupaten-kabupaten itu secara menyeluruh. Nah, kalau ini dua kelompok ini atau dua sudut ini bekerja sama sebenarnya bisa akan muncul apa yang saya sebut tadi, yaitu kebijakan afirmasi. Maka tentulah semua warga yang ada di sana hak untuk mendapatkan pekerjaan, terutama hak untuk tidak menghilangkan identitas, tidak hilangnya identitas budaya. Jadi kan kalau Batak itu, salah satu identitas Batak kan adalah hak atas tanah. Nah, hak atas tanahnya harus dilindungi. Kalau tidak kan bisa kehilangan. Karena apa? Kita kan mengidentifikasikan diri dengan tanah Batak kan adalah Tano Hatubuan. Tano tanah Bonapesugit. Nah, tanpa tanah itu tidak mungkin. Kalau tanah semua sudah menjadi milik orang dan seterusnya, kita Bonapesugitnya di mana? Hak atas identitas ini harus dilindungi. Dan dengan menerbitkan satu kebijakan-kebijakan yang afirmasi tadi, misalnya dilarang menjual tanah kepada siapapun. Ya. Tanah harus tetap dipakai. Kalau difungsikan untuk keperluan tertentu, bikinlah ikatan-ikatan perjanjian sewa atau apa namanya, pakai atau apa. Bang Joni, sudah banyak pesan tadi, kita garis bawah itu, tapi kalau kita minta sari atau semacam simpul dari apa yang kita bincangkan ini, apa kira-kira pesan Abang agar
kawasan Danau Toba ini masyarakat Batak jangan ya tertinggal jauh. Karena keseimbangan itu, teologi keseimbangan itu penting ternyata. Bagaimana kita orang kaya juga jangan berlebihan, ya maaf saja jangan rakus, tapi yang miskin juga bisa tegak berdiri agar dia juga bisa hidup nyaman menjalani hari-hari hidupnya. Apa pesan Abang? Nah, kalau saya sih, pesan saya terutama misalnya kepada LSM-LSM yang bekerja di sana, supaya memang kritis kepada kebijakan dari pemerintah daerah, tapi memberi solusi terbaik juga terhadap proses apa yang mau kita pakai, proses mana yang kita jalani untuk mencapai tingkat ekonomi tertentu, ya. Kan gini, kan ada pertentangan antara kepentingan masyarakat, kepentingan korporasi, kepentingan gereja, kepentingan masyarakat adat. Nah, ini kan harus ditelaah di mana kita titik tengkarnya apa dan titik temunya apa. Ini harus ditemukan. Kalau kita sepakat Danau Toba adalah rezeki bagi semua orang, tidak hanya rezeki, tapi dia ada identitas orang Batak, maka marilah kita rawat dia. Bukan cuma merawat, tapi kita kembangkan. Dan nilai ekonominya dikembangkan, semua mendapatkan nikmat. Jangan sampai karena ada kebijakan-kebijakan lalu kemudian nikmat itu hanya dirasakan oleh sekelompok yang tertentu, gitu loh. Jadi pesan saya adalah di situ aktor-aktor yang ada di sekitar, yaitu entah LSM, entah pemerintah, entah gereja, entah masyarakat adat itu bersatu untuk merumuskan mengenai visi bersama bahwa Danau Toba adalah identitas di sekitar oleh manusia di sekitarnya, dan Danau Toba adalah kenikmatan ekonomi untuk sekitarnya. Marilah kita tata kebijakan yang menopang ini supaya Danau Toba itu kecantikannya bukanlah kecantikan yang serba material, tapi kecantikan yang batinia juga ada di dalam diri kita, gitu loh. Supaya Danau Toba itu adalah melekat pada identitas Batak, yaitu dia cantik, dia ramah, dia bagus, dia layak untuk dipertontonkan ke banyak pihak itu. Demikian sahabat Suara Tepian, bincang-bincang kami dengan Bang Joni Simajuntak dari perspektif hak asasi manusia, bagaimana dia memberi gagasan agar tadi saya garis bawahi bahwa Danau Toba itu identitas Batak, dia bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tapi juga menunjukkan batinia dan spiritual Batak juga kelihatan dari lestarinya Danau Toba. Horas Bang, Horas, boleh.